Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Setelah menghabisi iblis kuat, Ye Chen menghela nafas lega dan buru-buru melihat ke arah Jining Suang yang sedang bertarung dengan naga iblis. Di sana, karena perang antara keduanya, langit dan bumi di sisi itu menjadi mengerikan, sinar keheningan terbang, lautan roh misterius dan lautan darah iblis berkelahi, dan pertempuran itu mengejutkan. Namun, samar-samar terlihat bahwa Jining Suang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meski Jining Suang yang memiliki banyak jurus dan ketahanan klan dewa yang sombong, tetapi masih dipukuli oleh naga iblis. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mentransmisikan pada Jining Suang, mundur. Mendengar itu, Jining Suang menepuk dengan satu telapak tangan, lalu dengan cepat mundur. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Naga iblis mendengus, terlihat mengerikan. Di tempat, naga iblis menghancurkan jejak telapak tangan Jining Suang dengan satu pukulan, lalu bergerak selangkah dan mengejar Jining Suang. Di sini, Ye Chen sudah menarik busurnya seperti bulan purnama, dan tiba-tiba menembakkan panah guntur. Targetnya adalah naga iblis. Tujuannya adalah untuk menghalangi naga iblis yang mengejar Jining Suang. Naga iblis sangat kuat, menggesek di satu tangan, menghancurkan panah dewa petir Ye Chen. Namun, pada saat ini, Jining Suang dan Ye Chen sudah berada di tempat yang sama, dan kemudian mereka berlari tanpa menoleh. Mereka harus lari. Naga iblis di belakang bukanlah level, bahkan jika itu adalah Ye Chen dalam kondisi puncak dan Jining Suang dalam kondisi puncak, akan kewalahan melawan naga iblis bersama, apalagi Ye Chen sekarang bahkan 30% dari kekuatan tempur tidak dapat digunakan, dan Jining Suang telah banyak menderita. Tinggal segera, raungan bergetar di langit, dan naga iblis berguling dengan roh pembunuh yang mengerikan, dan ki dan darah iblis yang mengepul melonjak, berguling dan menghancurkan langit, seolah-olah menelan Ye Chen dan Jining Suang. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan ditekan. Jining Suang menyeka darah di sudut mulutnya. Itu juga harus mendukung kedatangan bala bantuan. Ye Chen berkata, meraih tangan Jining Suang, aku dalam keadaan langit dan bumi, aku ingin tahu apakah kamu dan vitalitasku dapat membantumu juga menyesuaikan diri dengan langit dan bumi. Jika kamu cocok dengan langit dan bumi, kita memiliki kekuatan untuk melawannya, tetapi masalah ini tergantung pada keberuntungan dan ingin cocok, itu tidak mudah. Jining Suang berbisik, meskipun dia berkata, dia masih mencoba yang terbaik untuk menangkap kecocokannya dengan jejak langit dan bumi. Ye Chen berharap Jining Suang memiliki kekuatan langit dan bumi, meskipun Jining Suang telah terluka parah, tetapi masih memiliki kekuatan tempur. Jika Jining Suang memahami kekuatan langit dan bumi, dapat memiliki kekuatan untuk menyaingi naga iblis. Namun faktanya tidak memuaskan. Kekuatan langit dan bumi ditugaskan kepada Ye Chen, dengan keadaan lemah sehingga keduanya dalam keadaan kritis, apa yang harus dilakukan melawan naga iblis yang kuat. Naga iblis menggunakan kekuatan magis yang besar, dan banyak misteri berkumpul bersama, mendekati Ye Chen dan Jining Suang. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan melakukan jurus klan naga, dan pusaran instan hitam muncul. Tentu saja, tepat ketika serangan naga iblis bersentuhan dengan pusaran hitam, serangan naga iblis terbelah menjadi dua, masing-masing melewati lubang pusaran hitam. Ye Chen memarahi, tidak pernah berpikir bahwa naga iblis akan mengikutinya seperti ini.
Di antara kilatan cahaya, Ye Chen mengeluarkan pedang besar dan melindungi Jining Xuang di belakangnya. Serangan naga iblis memukul pedang besar tanpa pandang bulu, membuat suara yang jelas. Ye Chen terkejut terbang di tempat, dan bahkan Jining Xuang yang ada di belakangnya tidak luput. Boom! Di tempat, puncak gunung langsung runtuh oleh tubuh Ye Chen dan Jining Xuang. Naga iblis tiba dalam satu langkah, dan pagoda perak terbang keluar dari alis. Dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan ki iblis perak, dan setiap untaian sangat berat. Itu memiliki kekuatan menelan yang kuat, dan Jining Xuang dan Ye Chen yang baru saja goyah belum menanggapi, jadi dimasukkan ke dalam pagoda perak. Tepat setelah dibawa masuk pagoda, Ye Chen mengeluarkan cambuk besi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memukul pagoda perak dengan cambuk. Suara tabrakan logam sangat tajam, dan pagoda perak berdengung, karena itu adalah senjata spiritual, dan karena kekuatan jiwa terhubung, jiwa naga iblis segera berdengung, dan matanya menghitam. Tepat dalam waktu sesingkat itu, Jining Xuang mematahkan pengekangan pagoda perak dengan pedang, dan Ye Chen dan Jining Xuang yang baru saja terpenjara oleh pagoda perak keluar lagi. Kamu pantas dikutuk. Naga iblis yang bereaksi meledak menjadi marah, tersapu oleh gas iblis yang bergulir. Ye Chen dan Jining Xuang menggunakan misteri yang sama, adalah misteri melawan jiwa. Namun, bagaimana mungkin naga iblis yang pernah menderita kerugian sekali lagi tertipu untuk kedua kalinya tanpa menunggu serangan itu dihancurkan oleh telapak tangannya? Naga iblis ini benar-benar binatang buas. Ye Chen menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan berbalik dan lari. Ini bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga. Jining Xuang tidak lambat, tetapi kondisinya tidak jauh lebih baik, wajahnya pucat seperti kertas, napasnya menjadi bergelombang, dan bahkan ketahanan yang mendominasi tubuh roh mistik itu agak tidak konsisten. Sudah waktunya. Deru. Keduanya baru saja berjalan 100 kaki, dan mereka mendengar suara naga memekakkan telinga mengerang di belakang mereka. Ye Chen melirik ke belakang, dan matanya membelalak di tempat. Ini, sosok yang begitu besar. Deru. Ya, naga iblis berubah, tetapi itu adalah naga emas gelap, yang berukuran ratusan kaki. Sisik naga bersinar. Seluruh tubuh naga penuh dengan iblis dan roh naga. Itu terlalu kuat. Bahkan suara napas seperti deru guntur, dan tubuh besar itu menghancurkan langit ketiadaan. Ye Chen segera melemparkan jurus terlarang segel naga, mencoba menjebaknya selama 1 atau 2 detik sebelum naga menyerang. Jining Xuang juga melakukan hal yang sama, melemparkan segel jurus terlarang. Ketika naga iblis meraung, tubuh naga besar itu tiba-tiba melayang, kedua segel Ye Chen dan Jining Xuang rusak di tempat. Naga iblis bersenandung dingin seperti guntur, dua cakar naga yang masing-masing menangkap Ye Chen dan Jining Xuang. Digenggam oleh cakar naga, Ye Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh kekuatan spiritualnya ditekan kembali ke Danhai. Jining Xuang di sisi lain tidak jauh lebih baik, tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah lama aku katakan bahwa hari ini ditakdirkan untuk menjadi panen besar. Naga iblis tersenyum sembrono, dan mata naga ganas itu masih bersinar dengan keganasan dan kesedihan. Tentu saja, begitu kata-katanya jatuh, dunia berdengung dan gemetar. Boom, boom, boom. Lalu terdengar suara dering bel besar, sangat berirama. Dong Huang Zong. Naga iblis tiba-tiba mendongak, menatap satu sisi dengan mematikan. Ada lonceng besar mengambang di langit, besar dan berat, sederhana dan alami,
dikelilingi oleh rune emas, terjalin dengan suara langit. Itu senjata ajaib. Ye Chen juga melihatnya, dengan ekspresi terkejut, karena lonceng besar itu adalah senjata sihir asli, dan itu bukan senjata sihir biasa, dan Dharma Kaisar bertahan di atasnya. Itu dia. Di sisi lain, Ji Ningsuang bergumam, dan cahaya mata yang indah ditempatkan pada seorang pemuda, langkahnya mantap, tidak ketat lambat, setiap langkah sepertinya menginjak Tao Yun yang misterius. Iya, Ye Chen, tapi itu adalah pandangan sembrono, melihat ke sisi lain dengan mata bersinar, matanya tertuju pada pemuda itu, seolah-olah dia telah melihatnya. Itu bisa bertemu di sini. Mata Ye Chen berkedip sedikit, melihat harapan hidup. Adapun pemuda yang datang, bukankah itu pemuda yang menyaksikan pertempuran dengan Yin Ziping selama pertempuran berdarah di Chaoan Changyuan? Ye Chen pada saat itu, hanya meliriknya, merasa sangat tertekan, dan pemuda yang diam-diam itu kuat. Sekarang Ye Chen melihat bahwa kekuatan pemuda itu bahkan lebih menakutkan dari yang Ye Chen bayangkan. Pada usia seperti itu, ada kultivasi seperti fondasi, siapa dia sebenarnya, Ye Chen bergumam. Dia adalah putra Kaisar Dong, Zhou Tianyi, menyadari keraguan Ye Chen, dan Ji Ningsuang mengeluarkan suara. Dia putra Kaisar Dong. Seperti yang diharapkan, Ye Chen terkejut, tetapi Ye Chen tidak tahu bahwa seorang pemuda yang terlihat biasa memiliki latar belakang yang begitu besar. Tidak heran itu sangat menakutkan. Ye Chen bergumam lagi. Tidak sesederhana itu untuk mengatakan bahwa bahkan Nan Mingyusu takut pada orang ini. Namun, jika memikirkannya, Ye Chen akan lega. Keberadaan Kaisar Dong adalah mantan kaisar negeri ini. Dia menekan iblis dengan kekuatan besar dan menciptakan era Dacu yang paling mulia. Kekuatan tempurnya tak ternilai, dan putranya tentu saja bukan orang biasa. Seharusnya seperti Chu Huangyan, putri Kasiar Chu dan Nan Mingyusu putri Kaisar Xuan Huang, mereka disegel sedini era mereka, dan mereka tidak muncul di era ini. Ji Ningsuang berbisik pelan. Apakah kamu pernah melihat Dacu Huangyan dan Nan Mingyusu? Kata Ye Chen tiba-tiba. Pernah, Ji Ningsuang sedikit mengangguk. Ye Chen menatap Zhou Tianyi yang telah berhenti, dengan tatapan cemburu. Sekarang tampaknya Putri Chu Huang dan Putri Xuan Huang masih sedikit lebih lemah. Ini benar bagiku. Ye Chen tidak menyangkalnya, dan menatap Zhou Tianyi dengan tatapan cemburu. Dari kejauhan, dia tidak istimewa, hanya seorang pemuda biasa, tidak seperti seorang kultivator. Wajah naga iblis sudah jelek, dan bahkan bisa dikatakan ketakutan, dan tubuh naga besar itu bergetar. Zhou Tianyi berkata, mereka tinggal, kamu bisa pergi. Zhou Tianyi tersenyum seperti angin musim semi yang lembut tanpa membunuh. Meskipun suaranya datar, itu sangat kuat. Naga iblis berkata, kedua orang ini yang diinginkan Raja Iblisku. Naga iblis itu terkekeh dingin, semua sisik naga bersinar dengan dewa emas gelap, dan mata naga besar itu menatap Zhou Tianyi, tidak berani bersantai sama sekali. Berbicara, kedua cakarnya memegang Ye Chen dan Ji Ningsuang mengepal selama 1 menit, selalu siap untuk memecahkan jaring. Setelah melihat ini, Zhou Tianyi tersenyum, dan senjata lonceng besar bergetar, meledak dalam tekanan yang mengejutkan. Biarkan aku pergi. Sebelum Zhou Tianyi bergegas menyerang, naga iblis memohon. Di tempat, naga iblis tiba-tiba mengangkat cakar naga dan menerbangkan Ye Chen dan Ji Ningsuang keluar, berbalik untuk merobek kekosongan, dan bergegas masuk melarikan diri. Ye Chen bergumam,
Naga iblis ketakutan dan pergi. Ye Chen tampak aneh, melirik ke arah di mana naga itu melarikan diri, dan menyentuh dagunya untuk melihat Zhou Tianyi, berbisik penuh arti, hebat sekali. Terima kasih telah membantu. Di sini, Ji Ningsuang tahu bagaimana bersikap sopan kepada Zhou Tianyi. Meskipun Zhou Tianyi 20 tahun lebih muda darinya, setidaknya mereka juga puluhan ribu tahun yang lalu. Seharusnya begitu. Aku kebetulan lewat. Zhou Tianyi tersenyum sedikit, dan menjentikkan jarinya untuk mengembalikan api abadi ke Ye Chen. Tampaknya api abadi pergi meminta bala bantuan, tetapi bertemu Zhou Tianyi di tengah jalan, tetapi untungnya bertemu Zhou Tianyi, kalau tidak Ye Chen dan Ji Ningsuang tidak bisa melarikan diri hari ini. Zhou Tianyi berkata, melihat keberadaan yang seharusnya tidak kamu lihat. Zhou Tianyi memandang Ye Chen, yang dalam keadaan buruk. Ye Chen berkata, iya, aku melihat apa yang seharusnya tidak dilihat, tidak lupa menggosok matanya, matanya masih buta. Sebelumnya, karena Ye Chen menggunakan kekuatan langit dan bumi bisa melihat sekeliling dengan mata kesadaran. Zhou Tianyi berkata, sepertinya terkadang bukan hal yang baik untuk memiliki mata roda abadi. Zhou Tianyi meletakkan tangannya di bahu Ye Chen. Ye Chen hanya merasakan kekuatan misterius dimasukkan ke dalam tubuhnya, tetapi menghilang tanpa bisa dijelaskan setelah berjalan-jalan sebentar. 2 atau 3 detik kemudian, Zhou Tianyi menarik telapak tangannya dan tersenyum tak berdaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, jika ingin pulih, harus mengandalkan diri sendiri. Mungkin butuh waktu lama. Ye Chen berkata, aku sudah memiliki kesadaran itu. Ye Chen terbatuk. Apakah Putri Kaisar Bulan sudah bertemu denganmu? Zhou Tianyi memandang Ye Chen sambil tersenyum, dan senyumnya masih sangat baik seperti angin musim semi. Apakah Anda tahu itu? Ye Chen membeku sesaat. Zhou Tianyi berkata, kamu memiliki mata roda abadi, dan baru-baru ini pergi ke kota Alekmis lagi. Tidak sulit menebak bahwa Putri Kaisar Bulan telah menemukanmu. Zhou Tianyi tersenyum sedikit. Bukan hanya dia. Tentu saja aku juga mencarimu. Ye Chen berkata, sepertinya, Kaisar Timur juga pernah ke 100.000 pegunungan. Ye Chen memandang Zhou Tianyi dan kata-katanya penuh makna. Zhou Tain berkata, seperti yang kamu katakan, Kaisar Chu, Kaisar Yan, Kaisar Bulan, Wang, Kaisar Pemakaman Surgawi, Raja Perang, Kaisar Xuan, Kaisar Chen, dan ayahku Kaisar Dong telah pergi ke 100.000 pegunungan di tahun-tahun terakhir mereka, dan setelah masuk, tidak ada yang berhasil keluar. Zhou Tianyi berkata perlahan, dan tujuanku menemukanmu sama dengan Putri Kaisar Bulan, untuk mengajakmu memasuki 100.000 pegunungan. Ye Chen berkata, sangat mudah untuk melakukan hal yang sama. Ye Chen langsung menyeringai. Tunggu sampai mata roda abadiku pulih, aku masuk dengan Nan Mingyu terakhir kali dan dia menjadi gila setelah keluar. Naming Yusu tidak gila, dia kehilangan jiwanya. Zhou Tianyi mengambil nafas dalam. Ngomong-ngomong tentang Naming Yusu, dia sedikit mirip dengan pengalamanmu, melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat. Kamu terluka parah, tetapi kamu lebih beruntung dari Naming Yusu, setidaknya tubuhmu masih utuh. Ini benar-benar aneh. Ye Chen menyentuh dagunya. Malam itu, kakek naga berkata bahwa Nan Mingyu sudah mati, tetapi sekarang Zhou Tianyi berkata, Naming Yusu hanya kehilangan jiwa. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Di sini, Zhou Tianyi perlahan mengangkat langkahnya, dan ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Apa ada yang lain? Zhou Tianyi tersenyum pada Ye Chen.
Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Ye Chen tersenyum dan menggosok tangannya. Aku hanya ingin bertanya apakah dinasti Dong Huang Tianfu Anda bermaksud bergabung denganku. Zhou Tianyi tersenyum, tetapi tidak berbicara, melangkah keluar dan menghilang seketika. Melihat Zhou Tianyi tidak menanggapi, Jining Xuang berbisik. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan Zhou Tianyi, dan menarik napas dalam-dalam. Pulanglah. Lalu dia melangkah keluar. Namun, pada saat kakinya hendak mendarat, keadaan kesesuaiannya dengan langit dan bumi menghilang begitu tiba-tiba sehingga terlalu mendadak, ditambah dengan keadaannya yang buruk, Ye Chen tidak bisa lagi berjalan di udara, membuatnya goyah dan terjatuh ke tanah. Melihat ini, Jining Xuang dan menarik sudut mulutnya, postur Ye Chen sangat menyenangkan. Di bawah, Ye Chen sudah memanjat dengan mengerikan, dan terus-menerus memuntahkan tanah. Masih bisakah kamu terbang di udara? Jining Xuang bertanya. Tidak. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Jining Xuang dengan penuh semangat. Siapa tahu Jining Xuang menggendong Ye Chen. Mendengar bahwa Jining Xuang tidak berbicara, tetapi hanya memberi isyarat dan menawarkan pita, terjerat ke arah Ye Chen, mengikat kaki Ye Chen dengan kuat. Ini tidak baik. Ye Chen melirik ke pita yang mengikat kakinya, dan sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Mengenai kata-kata Ye Chen, Jining Xuang mengabaikannya. Jining Xuang memegang ujung tali pita yang lain dan sangat elegan. Di bawah, Ye Chen kehilangan keseimbangan di tempat, dan seluruh tubuh tidak dalam keseimbangan, dalam postur dan bentuk itu, seperti tali yang membawa katak. Seperti tali yang membawa katak.